Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Melati dengan NIM 220301060. Jadi saya kali ini akan membuat video presentasi mengenai cara perawatan perbaikan dari tugas APK. Jadi yang akan saya lakukan untuk perawatan perbaikan adalah kamera. Ini kamera yang di sini. Yang pertama-tama, mengapa perlu dilakukan perawatan dan perbaikan? Jadi barang-barang itu selalu ada masa pakainya. Jadi apabila kita tidak melakukan perawatan perbaikan, maka masa atau umur dari barang tersebut bisa jadi lebih cepat rusak. Jadi umurnya itu nggak panjang dibandingkan kita melakukan perawatan perbaikan kepada alat tersebut. Nah, tujuan dari melakukan perawatan perbaikan pada kamera ini adalah untuk memperpanjang umur kamera sehingga bisa tetap digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan langsung saja, untuk melakukan perawatan perbaikan pada kamera, alat yang dibutuhkan sebenarnya banyak, cuman untuk saya kan low budget, jadi harus pakai ini aja. Yang pertama ada cotton bud, terus yang kedua ada kapas. Ini fungsinya buat membersihkan bagian kameranya yang kotor. Untuk pertama yang harus kita perhatikan adalah tutup lensa. Tutup lensa ini harus dibersihkan karena apabila ada partikel yang menempel di sini, itu ketika menutup lensa kameranya seperti ini, itu bisa jadi terjadi goresan pada lensa. Jadi kita harus bersihkan menggunakan kapas yang diberikan air sedikit, hanya sedikit, jangan terlalu basah, karena apabila terlalu basah maka ini akan jadi lembab dan bisa menumbuhkan jamur. Jadi kita nyalakan sedikit saja, kasih air, kemudian dilap pelan-pelan seperti ini. Oke, ini sudah dilap, tidak ada kotorannya, hanya sedikit. Jadi untuk selanjutnya kita membersihkan di bagian lensa luar. Nah, untuk membersihkan lensa luar ini jangan pakai kapas yang tadi, jadi harus pakai kapas baru. Atau mau pakai kapas ataupun cotton bud itu nggak apa-apa, tapi harus dilakukan hati-hati karena takutnya menggores lensa nanti. Caranya sama, yaitu dengan dipasangkan sedikit saja. Untuk membersihkannya itu harus satu arah, jadi dari kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Jangan sampai diusuk-usuk, karena takutnya itu akan membuat lecet pada bagian kameranya. Jika sudah dibersihkan dengan yang lembab, maka harus dilap lagi dengan yang kering. Oke, sudah. Setelah ini kita beralih untuk membersihkan bagian dalamnya atau sensor dari kamera. Caranya itu dengan menekan tombol yang ada di sini, kemudian diputar, lepas. Kita singkirkan sebentar. Oke, selanjutnya ini ada perawatan dalam
dalam bagian kameranya yang di dalam. Ini ada sensor, namanya sensor lensa. Nah, jadi untuk cara membersihkannya itu dengan menggunakan cotton bud, karena kalau kapas itu beresiko terkena sentuhan tangan. Jadi untuk lebih cocoknya menggunakan cotton bud. Dilakukannya harus benar-benar perlahan supaya tidak merusak bagian lensanya. Karena di bagian lensa ini sangat sensitif ya, jadi harus pelan-pelan. Oke, sudah, ini lumayan kotor ya. Jadi untuk selanjutnya, sebelum kita membersihkan ini, lebih baik kita tutup dahulu supaya terjaga dari debu-debu. Kemudian selanjutnya kita membersihkan ini, karena ini ujung cotton bud yang satunya masih belum dipakai, jadi kita pakai saja. Untuk cara membersihkannya sama, itu dengan cara dari kanan ke kiri, jangan memutar. Ini ke kiri, jangan terlalu ditekan. Sudah bersih. Oke, karena sudah bersih, jadi kita akan pasang lagi. Dibuka. Untuk cara memasangnya itu ada indikatornya sendiri biasanya. Kalau di sini itu ada indikator warna merah. Ya, ini indikator warna merah di sini. Itu untuk bagian atasnya. Nah, jadi untuk ini itu ada di bagian atas. Jadi kita masukkan seperti ini, kemudian diputar sampai bunyi klik. Sudah, maka kamera sudah terpasang dan lebih baik ditutup supaya terhindar dari kotoran untuk lensanya. Terus kemudian yang perlu dilakukan pembersihan lagi adalah bagian ini LCD ataupun monitor dari kamera ini. Nah, cara membersihkannya sama semuanya sebenarnya untuk lensa-lensanya, itu dengan cara dilap dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Tapi hanya boleh satu kali lap, dalam artian tidak dikusuk-kusuk, karena takutnya merusak. Untuk bagian dalam sini juga. Kemudian untuk kendala yang sering terjadi permasalahan di dalam kamera itu ada pada lensanya yang kotor ataupun layar monitornya yang rusak. Biasanya karena disimpan di tempat-tempat yang lembab sehingga lensanya itu berjamur di bagian dalamnya, jadinya menimbulkan efek yang agak aneh sehingga gambar itu tidak terlihat jelas. Nah, untuk masalah yang selanjutnya itu biasanya ada pada bagian baterai. Jadi di dalam kamera itu untuk baterai ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan terus-terusan di dalam kamera ini, karena apabila baterainya ini tiba-tiba bocor ataupun rusak, maka bagian dalam kameranya yang akan terkena masalah.
Ya, tadi begitu saja video perawatan perbaikan kamera dari saya. Karena di kamera ini tidak ada kerusakan apapun, jadi kita hanya melakukan perawatannya saja, bukan perbaikan. Apabila melakukan perbaikan, maka sebaiknya dilakukan oleh profesional ataupun yang biasa menangani permasalahan kamera. Untuk saya sendiri masih belum tahu cara untuk memperbaikinya, jadi untuk saat ini saya hanya melakukan perawatannya saja. Perlu diingat bahwa kamera ini dalam melakukan pembersihan itu tidak perlu melakukan bersih-bersih yang berlebihan, jadi cukup yang simpel-simpel saja. Jangan sampai contohnya pakai air yang berlebihan, itu malah akan merusak kameranya. Kemudian untuk disimpan, jadi kamera ini harus disimpan di tempat yang kering, jangan sampai disimpan di tempat yang lembab, karena bisa menimbulkan jamur pada lensa sehingga akan merusak kualitas lensa tersebut. Ya, sekian video presentasi perawatan perbaikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.